Jika teman-teman terbiasa sholat tahajud tapi melakukan hal-hal ini, maka sia-sia sholat tahajudmu. Loh, kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Melalui channel ini saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman beserta keluarga sehat walafiat, lahir batin, rezeki lancar, berkah dan segala urusan dipermudah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Sholat ini memiliki kemuliaan khusus dibandingkan dengan ibadah sunnah lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 79 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Rasulullah SAW rutin melaksanakan salat tahajud dalam hidupnya. Namun dalam pelaksanaannya seringkali kita keliru dalam memaknai sholat tahajud, sehingga dapat berdampak terhadap niat serta tujuan melaksanakan sholat ini. Berikut adalah larangan dalam sholat tahajud yang harus dihindari. Pertama, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya tanpa mengkhususkan satu malam tertentu. Kedua, sholat tahajud saat mengantuk. Pada masa hidupnya, Rasulullah SAW pernah menegur Zainab dikarenakan terlalu memaksakan diri dalam beribadah, termasuk sholat tahajud. Sewaktu itu Rasulullah SAW mendapati sebuah tali yang dibentangkan antara dua tiang. Ketika beliau bertanya pada sahabat, tali apakah itu? Para sahabat menjawab, tali itu adalah milik Zainab yang digunakan untuk bersandar ketika kelelahan saat melaksanakan sholat berlama-lama. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah bersabda, lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam melaksanakan ibadah, Rasulullah SAW tidak pernah memberikan paksaan pada umatnya. Bahkan Rasulullah menasihati untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat melaksanakan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dengan kesehatan. Dari kejadian tersebut mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental demi beribadah semata. Ketiga, sholat tahajud secara berlebihan. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Peringatan tersebut disampaikan oleh Rasulullah untuk menegaskan pentingnya menjalankan keseimbangan ibadah dunia maupun akhirat. Meskipun sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya dengan bertahajud semalam setiap hari dapat menjadi bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ambillah amal-amal yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang terlalu memaksakan diri hingga menyebabkan kelelahan, ini akan mengurangi kualitas ibadah dan kekhusyuan dalam berdoa. Keempat, sholat tahajud tidak konsisten. Rasulullah memberikan perumpamaan tentang seorang yang awalnya rajin dalam menjalankan sholat tahajud, namun kemudian meninggalkannya. Terdapat dalam hadis beliau yang berpesan pada Abdullah bin Amr bin Ash, artinya, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan ini. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, sholat tahajud dengan tujuan mengejar dunia.
Niat beribadah yang bercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu hendak mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholat, dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Salat tahajud tapi meninggalkan kewajiban lainnya. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan dan tanggung jawab dalam keluarga serta kewajiban pekerja. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Salat tahajud sangat dianjurkan, namun hal itu tidak boleh mengganggu kewajiban lainnya, seperti mencari nafkah untuk keluarga dan kewajiban lainnya. Ketujuh, salat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan ria. Bagi kaum muslimin, ria atau perbuatan ingin dipuji orang lain karena melakukan kebaikan atau bahkan sholat lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Rasulullah SAW bersabda, artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Dajjal? Dia berkata, kami mau. Rasulullah SAW berkata, yaitu syirkul khafi, yaitu seseorang sholat lalu menghiasi atau memperindah sholat karena ada orang yang memperhatikan sholatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menjadi peringatan bahwa larangan dalam ibadah tahajud juga meliputi upaya menjaga niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.